Kopi mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1696 ketika wali kota Amsterdam Nicolaas Witsen memerintahkan komandan pasukan Belanda, Adrian van Ommen, untuk membawa biji kopi ke Batavia. Kopi Arabica pertama ditanam dan dikembangkan di timur Jatinegara menggunakan tanah partikelir Kedaung yang kini dikenal dengan Pondok Kopi. Kemudian, kopi Arabica menyebar ke berbagai daerah di Jawa Barat, seperti Bogor, Sukabumi, Banten, dan Priangan, dan ke daerah-daerah lain seperti Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Timor. Tak lama setelah itu, kopi menjadi komoditi dagangan yang sangat diandalkan oleh VOC. Ekspor kopi pertama dilakukan pada tahun 1711 oleh VOC, dan dalam tempo 10 tahun, ekspor meningkat sampai 60 ton per tahun. Oleh karena itu, Hindia Belanda menjadi tempat perkebunan pertama di luar Arabia dan Ethiopia yang membuat VOC memonopoli perdagangan kopi dari tahun 1725 sampai 1780. Untuk mendukung produksi kopi, VOC membuat perjanjian berat sebelah dengan penguasa setempat. Pribumi diwajibkan menanam kopi yang harus diserahkan ke VOC. Perjanjian ini disebut dengan Coffee Stale Sale atau sistem kopi. Berkat sistem ini, biji kopi berkualitas tinggi dari tanah Jawa bisa membanjiri Eropa. Kopi Jawa saat itu menjadi kopi yang paling enak di Eropa. Sampai-sampai orang Eropa menyebut bukan secangkir kopi, melainkan secangkir Jawa. Hingga pertengahan abad ke-19, kopi Jawa adalah yang terbaik di dunia. Sistem perdagangan kopi terus berlangsung meskipun VOC dibubarkan dan Hindia Belanda diperintah oleh pemerintah Belanda. Ketika Herman Willem Daendels memerintah, ia membangun jalan dari ujung barat Jawa sampai ujung timur yakni Anyer Panarukan. Tujuannya untuk memudahkan transportasi prajurit Belanda dan surat menyurat di tanah Jawa. Alasan lainnya tentu saja untuk mempercepat biji kopi dari ujung timur Pulau Jawa mencapai pelabuhan di Batavia yang selanjutnya dikapalkan ke Belanda untuk dijual ke Eropa. Penderitaan akibat Coffee Stale Sale kemudian berlanjut dengan Culture Stale Sale alias sistem tanam paksa. Melalui sistem tanam paksa ini, rakyat diwajibkan untuk menanam komoditas ekspor milik pemerintah, termasuk kopi pada 1/5 luas tanah yang digarap, atau bekerja selama 66 hari di perkebunan milik pemerintah. Akibatnya, terjadi kelaparan di tanah Jawa dan Sumatera pada tahun 1840-an. Namun, berkat Culture Stale Sale ini, Jawa menjadi pemasok biji kopi terbesar di Eropa. Di antara tahun 1830, produksi kopi Arabica di Jawa mencapai 26.600 ton. Selang 30 tahun kemudian produksi kopi meningkat menjadi 79.600 ton. Produksi kopi Jawa mencapai titik puncaknya di abad ke-19, yang pada tahun 1880 sampai 1884 mencapai 94.400 ton. Saat itu, kopi memainkan peranan yang jauh lebih penting dibandingkan dengan gula tebu. Jika nilai ekspor kopi rata-rata antara tahun 1865 sampai 1970 mencapai 25.965.000 gulden, maka dalam periode yang sama, nilai ekspor rata-rata gula tebu hanyalah mencapai 8.416.000 gulden. Kejatuhan kopi Jawa dimulai ketika serangan penyakit kopi melanda pada tahun 1878. Setiap perkebunan di seluruh Nusantara terkena hama penyakit yang disebabkan oleh Haemelia vasatrix. Penyakit ini membunuh semua tanaman Arabica yang tumbuh di dataran rendah. Kopi Arabica yang tersisa hanyalah yang tumbuh di lahan setinggi 1.000 meter di atas permukaan laut. Pudarnya kejayaan kopi Jawa ini kemudian diisi oleh kopi Arabica asal Brazil dan Kolombia yang terus merajai hingga sekarang. Meskipun demikian, sisa tanaman kopi Arabica masih dijumpai di kantong penghasil kopi di Indonesia, antara lain di dataran tinggi Ijen, Jawa Timur, di tanah tinggi Toraja, serta lereng bagian atas pegunungan Bukit Barisan seperti di Mandailing, Lintong, dan Sidikalang, serta di dataran tinggi Gayo, Aceh. Untuk menyikapi serangan hama ganas tersebut, pemerintah Belanda kemudian menanam kopi Liberica yang lebih tahan hama. Sayangnya, varietas ini tidak begitu lama populer dan juga terserang hama. Lantas, kopi Robusta mulai diperkenalkan di Indonesia di awal tahun 1900-an untuk menggantikan kopi Liberica dan Arabica yang hancur oleh hama. Kopi Robusta yang lebih tahan terhadap hama dianggap sebagai alternatif yang tepat, terutama untuk perkebunan kopi di daerah dataran rendah. Saat ini, produksi kopi di Indonesia menempati peringkat keempat terbesar di dunia.